Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini kita akan mereview cara memasak ketupat. Cuman sebelum kita memasak ketupat, persiapan dulu apa yang harus kita siapkan untuk memasak ketupat. Nah, ketupat ini diisinya itu macam-macam. Kadang pakai nasi, ada yang juga pakai ketan ya, beras ketan gitu. Nah, ini kebetulan kita bikin ketupatnya khusus untuk ketupat nasi teman-teman. Nah, proses dalam pembuatan ketupat nasi ini itu kita menggunakan berasnya seperti ini teman-teman, sudah dicuci. Intinya kalau misalkan teman-teman bisa sanggup membeli beras yang lebih mahal, lebih pulen ya, maksudnya lebih pulen gitu kan, itu bisa membantu ketupat ini bisa jadi berkualitas. Artinya dia jadi pulen juga gitu kan. Nah, untuk pengisian di ketupat ini sebenarnya teman-teman bisa masukin ke dalam lubangnya ini, lubang kecil ya. Nah, bisa dibuka seperti ini. Terus isinya itu nggak full teman-teman. Isinya berapa ya? Setengah. Jadi gini, kalau misalkan teman-teman menggunakan beras yang beras-beras yang tidak premium lah gitu ya bahasanya. Beras tidak premium itu diisinya nggak nyampe setengah. Mungkin kurangi lagi atau lebih sedikit ya. Karena apa? Supaya ketika dia proses penanakan, nasi yang dihasilkan di ketupatnya juga tahu sudah bisa tanak gitu. Kita akan mengumpulkan di wadah seperti ini teman-teman ketupatnya. Lalu setelah itu kita menyiapkan alat pembakaran. Tempat pembakarannya itu seperti ini teman-teman. Nah, kalau saya sengaja biasanya membuat alat pembakarnya itu dari tungku ya. Ini juga sesuatu yang harus teman-teman lakukan. Kenapa? Karena kalau pembakaran lewat tungku itu rasanya itu agak berbeda dibandingkan kita pembakaran menggunakan kompor biasa ya. Mungkin bisa berdampak kepada rasa yang berbeda juga kepada ketupatnya. Jadi ketupatnya itu lebih enak rasanya gitu dibandingkan kita menggunakan kompor biasa. Dan satu hal lagi, kalau kita pakai kompor biasa itu bisa memakan gas LPG yang sangat banyak teman-teman. Karena ini pemasakannya itu kan membutuhkan waktu, sehingga itu akan membuat kita tekor tekor bandar. Apalagi kalau teman-teman bikin ketupat itu untuk dijual ya. Nah, ini tekor bandar nih. Sedangkan kalau ketupat itu biasanya dijual di pasar itu sekitar 5.000 satu ya. Udah jadi ya, udah jadinya ya. Nah, teman-teman kalau misalkan pengen mencoba untuk membuat ketupat, teman-teman ketika mau dimakan sendiri sama untuk dijual itu harus diperhitungkan biaya modalnya agar teman-teman tidak tekor ya. Dan salah satu sarannya adalah menggunakan pembakaran seperti ini. Walaupun kita punya kompor gas, tapi tetap konsisten dengan hal semacam ini. Kayu ya, pembakaran kayu atau areng. Memasukkan. Nah, ini kita menggunakan alat berupa potongan botol ya teman-teman, untuk memudahkan proses pengisian beras ke dalam ketupatnya. Oke guys, sorry guys, tadi dalam pembuatan apinya itu kita nggak ngambil gambar guys. Ini saya juga baru mandi guys, jadi kecolongan tidak ngambil gambar. Nah, kita harus menggunakan wajan besar. Kenapa menggunakan wajan besar ini? Bisa aja kita menggunakan panci, tapi bagi saya kelebihan dari wajan yang besar gini kan posisinya lebih lebar ya. Jadi kita dalam pengecekannya itu, pengecekan ketupat sudah matang atau tidak itu lebih kelihatan gitu. Lalu bagian api, sebisa mungkin bagian api ini jangan sampai naik turun ya, harus tetap stabil. Nah, untuk di bagian dalam kita siapin air segini guys. Airnya itu nggak usah banyak, nggak usah sampai meluber banget, tapi dia cukup untuk bisa menenggelamkan ketupatnya guys. Kita siapin ketupatnya tadi itu, kita stoknya segini guys. Oke guys, ini ciri-ciri udah mendidih nih ya. Kita ya, asapnya nih pedas loh, hati-hati ya teman-teman, harus kuat tuh mendidih ya. Kalau sudah mendidih gini, kita ambil
masukin ketupatnya ke dalam rebusan yang mendidih. Sebisa mungkin sih dia tenggelam ya, nggak maksimal. Kalau misalkan nggak tenggelam nggak maksimal. Sebisa mungkin teman-teman itu kalau bisa mampu tenggelamkan. Nah setelah itu biarkan. Ini kita perkirakan sekitar setengah jam, baru kita lihat lagi nanti ya, apakah ketupat ini sudah matang atau belum. Bisa ketahuan dari mana? Jadi ketahuannya itu ketika kita pencet itu dia belum padat guys. Tuh masih belum matang banget dan belum mekar ya air nasinya gitu guys. Oke guys, jadi kalau misalkan nanti sudah padat dan sudah berisi, teman-teman bisa mengangkat ketupat tersebut. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.